Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavo Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, kami rindu Kau bekerja dalam hidup kami, agar kami mampu untuk mengerti firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan kitab Kejadian pasal 13 ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan bagi kita. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur Tuhan telah membawa kehidupan saudara dan saya ada di tahun 2026. Seperti janjinya lewat kebenaran firman Tuhan, Dia adalah Allah yang memberkati, Dia adalah Allah yang menyertai, Dia adalah Allah yang memberikan berkat, dan janji-janji itu telah nyata dalam hidup kita. Buktinya ketika saudara dan saya ada di tahun 2026, ini menunjukkan akan janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Kalau rancangannya indah bagi kita, Dia tidak merancang kita untuk ada dalam kecelakaan, tapi Dia merancang kita untuk ada dalam damai sejahtera dan sukacita. Dan kita bersyukur 2026 ini adalah tahun berkat bagi setiap kita. Nah, oleh karena itu, apa bentuk syukur kita kepada Tuhan? Apakah bentuk syukur kita itu hanya terima kasih Tuhan, saya sudah ada di tahun 2026? Tapi saya ingin katakan kepada saudara, bentuk ungkapan syukur saudara dan saya, pastikan tidak sekedar kata-kata, tapi kita menunjukkan lewat seluruh kehidupan kita. Kita memberikan hidup kita menjadi mezbah tempatnya Tuhan. Kita memberikan kehidupan persembahan yang baik kepada Tuhan. Lewat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, lewat segala aktivitas kita, kita persembahkan itu menjadi persembahan yang baik. Yaitu dengan bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, dengan setia. Kita tahu saudara, hari-hari ini ada banyak orang mengalami kesulitan. Dan di dalam kesulitan-kesulitan itu, kesetiaan orang itu dilihat. Contoh, kalau dia tidak mendapat gaji atau gajinya belum dapat, apakah dia setia masuk kantor, dia setia bekerja atau tidak? Ini menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita, iman kita kepada Tuhan. Apakah orang akan bersungut-sungut? Apakah orang akan marah dengan situasi dan keadaan? Saudara bersyukur kalau kita ada di tahun 2026, itu adalah anugerah Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu ya, janji Tuhan itu amin dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh Abram, firman Tuhan berkata ketika janji-janji Tuhan kepada Abram itu ya dan amin terjadi dalam hidup Abram. Dikatakan Abram lalu pergi dekat Hebron, lalu dia mendirikan mezbah di situ bagi Tuhan. Ini bukti tanda iman, tanda ketaatan, tanda kesetiaan kepada Tuhan. Nah, saudara dan saya ada di tahun 2026. Apa bentuk tanda ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan? Saya berharap lewat kebenaran firman Tuhan, kita semakin disadarkan bahwa bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita. Kalau saudara mau berkat Tuhan, janji Tuhan itu terus nyata dalam hidupmu, marilah belajar untuk setia kepada Tuhan. Apa imanmu? Nyatakan itu. Jangan biarkan situasi dan keadaan merampas rancangan Tuhan atas hidup saudara. Karena ada keterbatasan keuangan, karena ada keterbatasan banyak hal, lalu akhirnya kita hilang sukacita, kita hilang damai sejahtera. Ingat Tuhan katakan, rancanganku bagi kamu adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita, bukan rancangan malapetaka. Oleh karena itu, situasi, keadaan, kondisi apapun tidak boleh merampas rancangan Tuhan atas hidup kita, atau merampas rancangan Tuhan dalam hidup kita. Pastikan apapun keadaan, situasi kita, damai sejahtera dan sukacita itu limpah dalam hidup kita. Jangan izinkan iblis mengambil bagian dari hidup saudara. Karena membawa matamu melihat kekuranganmu, melihat keterbatasanmu, melihat segala hal yang kau miliki, engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi pastikan engkau terus terhubung dengan Tuhan, supaya Tuhan tidak mengizinkan matamu melihat kekuranganmu, melihat kebutuhanmu, melihat apapun yang kau miliki. Tapi Tuhan akan membawa engkau terus melihat bahwa janji-janjinya itu ya dan amin dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya akan terus memberkati kita. Strong di dalam Tuhan, percaya janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Nyatakan iman kita kepadanya lewat apa yang kita lakukan dan kerjakan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu telah memberkati kami. Firman-Mu mengingatkan kami. Apapun situasi, keadaan, kondisi yang kami alami, pastikan kami terus terhubung dengan Tuhan. Kami terus hidup beriman kepada Tuhan. Karena kalau kami sampai di tahun 2026 ini, janji Tuhan itu nyata dan real dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu bagi kami semua. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.